Ada aja nih video yang viral nih, seorang lurah Perintis Kecamatan Medan Timur Muhammad Fadli mendatangi Polsek Medan Timur untuk melaporkan seorang parubaya berinisial A. Tuh siapa? Berinisial A atas dugaan penganiayaan. Peristiwa insiden ini berawal dari aksi pembersihan polisi tidur yang menonjol paku di atas karet bang ini. Dalam keluhan tersebut terdiri dari pemasangan polisi tidur dari ban bekas yang dipaku hingga menyebabkan kendaraan warga bocor. Ayo kita lihat video aksi pria parubaya ini, tapi jangan dulu di-skip, like dulu, komen dulu, dan subscribe dulu biar nggak kelewatan video-video terbaru. Ayo kita langsung ke videonya. Kita lihat ya, ayo. Kenapa? Nggak ada aja. Iya, Bu. Parubaya. Bentar ya, Bu. Ya, boleh. Kok boleh angkat? Joro, Pak, Joro. Enggak, Bapak kalau nggak terima datang ke kantor aja, Pak. Siapa yang enggak? Enggak, kalau Bapak nggak terima datang ke kantor. Ini Bapak tengok paku kayak gini, berapa banyak kendaraan yang bocor di sini lapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Oh, sudah, saya udah ngomong baik-baik. Iya, ini saya di muka rumahku. Ini jalan umum bukan jalan kau. Udah, awas. Udah, kau kalau nggak pernah ke kantor lurah. Ini kan ya. Kau yang Iya, bawa. Lapor polisi. Bang. Kau yang tadi. Kayaknya panggil loh. Bawa kantor polisi. Kau yang nolak aku, Pak. Telepon polisi. Iya. Ini kita lihat dari keterangan Lurah Perintis Kecamatan Medan Timur Muhammad Fadli ya. Ayo kita lihat keterangannya. Ayo kita langsung. Gimana Bang sampai Abang didorong ke Paren? Ini keterangannya dari Lurah Perintis. Dari warga, dia melapor ke kepala lingkungan melalui WhatsApp, melapor adanya pemasangan itu polisi tidur dengan yang pertama tidak sesuai aturan, satu lagi yang kedua Pak itu banyak pakunya menonjol-nonjol Pak. Sama ada memang jalan. Ini awal mulanya gini keterangannya. Pasir tanah sama dari Bapak Lurah. bongkaran itu Pak. Alas meja atas bongkaran itu letaknya di atas meja, di atas jalan. Jadi karena ini kan bolak-balik laporan warga Pak. Jadi warga ini ngelapor udah bukan hanya sekali ini Pak. Saya pun sudah 2 kali memediasi masalah sebelumnya, masalah dia dengan warga. Jadi atas laporan warga tadi yang disampaikan sama Epling kita, lingkungan 1, saudara Tika. Jadi saya mengambil tindakan Pak untuk melakukan pembersihan jalan. Jadi kita yang laksanakan tadi adalah tugas kewilayahan Pak untuk membersihkan jalan yang ditumpuin tanah dan sampah dan juga dipasang polisi tidur yang berpaku. Itu saya punya dokumentasinya semua Pak. Setelah itu dia keberatan Pak. Ya terjadilah sedikit bukan dorong-dorongan sih, enggak. Saya hanya lebih pengen mengambil itu karena sebelumnya saya bilang kalau Bapak mau ambil di kantor lurah silakan. Nanti diambil aja di kantor lurah. Terus saya bilang lagi, Pak saya lurah, saya bilang. Ada aja ya. Iya gitu kan. Ya udah. Saya hanya melaksanakan tugas, saya bilang kan. Ini laporan warga udah banyak, ban bocor di situ. Laporan warga bolak-balik ke kita Pak, itu pakunya luar biasa Pak, ban kami koyak, ban kami bocor. Jadi laporan warga itu banyak Pak. Ada nge-DM ke Keping juga. Laporan tadi itulah kita buat itu. Jadi tadi agak terjadi mungkin ketegangan di situ. Nah saya didorongkan ke Paren. Video saya punya Pak. Jadi kebetulan tadi karena kalau kita bahasa Sunda rupa-rupa wae apa-apa di lapangan yang nanti takutnya merugikan siapapun itu kan. Maka kalau saya dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, baik itu kegiatan gotong royong atau segala macam, kita selalu ada dokumentasi. Aneh wae. Kemudian tadi pas dokumentasi dari video, itulah video yang
Yang mungkin yang udah Bapak beredar ya mungkin, nah itulah Pak. Saya didorong ke dalam parit. Untuk video asli saya punya. Berarti dia nggak terima ya Pak itu? Nggak terima itu dibersihkan Pak. Kalau alasan dia Pak buat itu ada Pak? Kurang tahu kita Pak. Kalau mungkin katanya, kalau tadi kata Kepling katanya supaya orang jalannya pelan karena ada ternaknya kadang yang mati ditabrak katanya. Itu sih Pak katanya. Ternak apa Pak? Bebek? Kayaknya ayam sama burung merpati gitu ya. Kata Kepling Pak gitu. Cuman ya saya kan kayak ini juga. Cuman itu masalah itu sebenarnya udah berkali-kali sih Pak. Berkali-kali saya mediasikan gitu kan sama warga karena warga keberatan, bahkan ada sampai nge-DM ke kecamatan juga gitu kan. Jadi saya menyelesaikan itu. Nah, gitu Pak. Kemarin ini gimana Pak? Iya Pak. Ke polsek ini ngapain? Ya ke polsek ini ya dalam rangka mungkin ya mana saya bilang ya, mungkin saya masih mungkin bisa jadi mau buat laporan Pak, karena kan ada satu ya, pertama saya dianiaya Pak, saya didorong dalam melaksanakan tugas. Yang kedua kan ada pelarangan menghalangi saya dalam melaksanakan tugas, karena yang saya laksanakan ini kan tugas kewilayahan Pak, ya bukan atas dasar pribadi, tidak. Ini ada tugas kewilayahan Pak, tambah adanya laporan warga itu. Artinya mau buat laporan ini Pak? Masih ya Pak, ya. Orang buat terlanjut bikin laporan. Kalangan dari tapi Bapak kalau Lurahnya. tangan saya bengkak Pak. Saya belum ini tangan saya bengkak, ini juga Lurah bengkak dan ini Perintis ya ini nggak bisa kembali lagi. Saya bengkak, jadi memang Pak Muhammad Patni. ada efeknya jatuh di pare Pak ya, lumayan dalam Pak. Berarti untuk pelaku itu merupakan warga dalam Warga kita Pak, warga di lingkungan 1 Jalan Madukuro, lingkungan 1 Kelurahan Perintis. Inisial Pak? Inisialnya A aja Pak. Nama panjangnya saya nggak tahu, cuma nama pendeknya saya tahu inisialnya. Tadi udah visum juga ke rumah sakit tuh. Sudah ke Bayangkara Pak, sudah visum. Tadi juga diperiksa dokter, ini nyatakan ini ada pembengkakan Pak. Agak hati-hati ada ini ada pembengkakan di situ. Oke. Sama di pergelangan tangan sini. Ini kenapa ya pria Parubaya itu kok gitu kasar gitu? Tapi yang salah siapa ya? Pria Parubaya atau Bapak Lurah? Ayo komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.